Ramadan. Semoga kita selalu diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ya. Dan saya Diana Putri tidak bosan-bosannya nih menemani sahabat semuanya dalam program yang ditunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tentunya saya tidak sendirian, saya sudah ditemani bersama narasumber hebat dan luar biasa yang ada di kanan saya. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Kiai Haji Helmi Hidayat sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, Pak Kiai kembali lagi nih di sini. Tentunya akan banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan titipan. Tapi sebelum itu Pak Kiai, kita tunggu iklan yang satu ini.
siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, sesuai nih janji dan request nih dari kalian, langsung saja kita tanyakan, tidak usah berlama-lama lagi. Jadi Pak Kiai, titipan-titipan dari pertanyaan tadi perlu kita ulas nih. Yang pertama sangat menarik sekali. Kenapa sih harus ada malam Lailatul Qadar? Baik. Malam, pemirsa Indrajima dimanapun Anda berada, kalau kita lakukan baik-baik, mari kita mulai untuk menjawab pertanyaan tadi, dimulai dari mengapa ada bulan Ramadan. Nanti akan jawab kenapa ada Lailatul Qadar. Untuk bisa menjawab mengapa ada bulan Ramadan, kita harus dulu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara filosofis. Dari sekian banyak asma Allah, ya. Sebenarnya asma husna itu lebih dari 99. Tapi sering disebut sebagai 99 merujuk pada hadis Nabi. Dari 99 asma husna ini, Allah paling bangga dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita selalu baca kalau sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Bismillahi Ar-Razzaq Al-Ghafar, Bismillah Al-Wadud Al-Latif. Bismillah. Kenapa? Ternyata kata Rahman dan Rahim, akar katanya adalah Rahimah, kasih, sayang. Jadi sebetulnya menurut dalam konsep Bismillah ini, dulu sebelum ada makhluk apapun, belum ada planet-planet, belum ada Jibril, belum ada malaikat-malaikat, belum ada jin, apalagi manusia, Allah sendirian ya, di dalam waktu abadi dan di dalam tempat abadi. Tapi Allah yang sendirian ini adalah Allah Zat Maha Suci yang penuh dengan kasih sayang. Begitu banyak kasih sayangnya sampai-sampai dia meluber. Luberan pertama itulah yang kemudian dari situ tercipta al-malaikatul muqarrabun, malaikat yang saling penuh dengan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaiknya adalah malaikat Jibril. Kasih sayangnya meluber lagi, tercipta planet-planet. Meluber lagi, tercipta lagi, terus sampai ujung kasih sayang terciptalah bumi. Oke, maka Allah bangga dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Pemirsa bisa bayangkan, seandainya Allah selalu membanggakan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi nanti di akhirat lebih banyak umat manusia dan bangsa jin yang masuk neraka ketimbang masuk surga. Apakah Allah tidak digugat? Ya Allah, Engkau bilang Kau Maha Rahman dan Rahim. Kenapa lebih banyak umat manusia di neraka, lebih banyak jin masuk neraka? Mana Rahman dan Rahimmu ya Allah? Kan Allah dibully nanti dari neraka, diledek-ledekin. Iya benar. Supaya itu tidak terjadi,
dan Allah Maha tahu bangsa jin itu melawan dia, durhaka, umat manusia juga cenderung terjatuh dalam godaan, kalah dengan hawa nafsu, maka Allah harus menyelamatkan mereka dengan bonus-bonus. Oke? Bonus pertama, kalau kamu berbuat baik, maka kalau kamu bersedekah, maka pahalanya sama dengan 700 kali lipat. Barang siapa berniat baik melaksanakannya, pahalanya 2 kali lipat. Barang siapa berniat jahat tapi tidak melakukannya, tidak berdosa, malah dia dapat pahala. Ini kan bonus. Tapi dengan bonus-bonus ini, ancaman masuk neraka masih lebih besar. Maka ditambah, apa itu? Ramadan. Wah, dengan Ramadan 10 hari pertama maghfirah. Ampun diampuni dong. Ya kan? 10 hari kedua rahmah, kasih sayang. 10 hari ketiga ikun minanar. Tapi sudah diiming-iming kayak gini, masih aja yang nggak banyak yang nggak puasa. Iya. Makan di warteg di mana-mana. Iya. Gimana caranya nih? Aduh, maka diberilah bonus yang paling gede. Apa nih Pak Kiai? Lailatul Qadar. Yang satu malam ibadahnya sama dengan 83 tahun, 1000 bulan. Waduh, umat Nabi mana yang dikasih prioritas kayak begitu? Oh, masuk neraka juga, lewatan loh namanya, kan gitu ya bilang. Seperti itu ya Pak Kiai ya. Itu filosofi yang ditangkap baik-baik. Oke. Nah, di malam kemuliaan ini, malam Lailatul Qadar, tentunya ada pasti yang melakukan misalnya entah itu dosa dan lain sebagainya. Nah, siapa saja sih yang tidak diampuni Allah nih pada malam Lailatul Qadar? Ya, banyak hadis menjelaskan siapa yang sudah dapat Lailatul Qadar. Tapi yang paling banyak dikutip oleh banyak orang adalah hadis yang sabda Rasulullah bahwa ada 4 golongan yang tidak masuk golongan, tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama adalah orang yang gemar mabuk-mabukan. Sebetulnya bukan apa mabuk ya. Ya sebetulnya gampang aja lah. Orang mabuk gimana sholat? Iya. Orang mabuk bagaimana dia mau berpuasa? Orang mabuk sebetulnya, sorry to say, adalah segoblok-gobloknya orang. Kan orang menjadi mabuk sebetulnya melepaskan sisi rasionalitas dalam dirinya. Dia sudah tidak rasional, dia sudah kayak binatang kan sebetulnya kan. Bagaimana dia mau dapat rahmat Allah kalau dia bermabuk-mabukan? Kan gitu ya? Ya begitu saya. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ini juga segoblok-goblok orang menurut saya. Ibu kita melahirkan kita, merawat kita luar biasa, ya kan, kita semua tahu. Ayah kita mencari rezeki, pulang malam, ya kan, jungkir balik sebagainya. Terus kita durhaka kepada keduanya. Itu bodoh tidak namanya? Buruk sekali Pak Kiai. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada sama manusia, dosa sosial, ya iyalah. Kan tujuan kita beribadah bulan Ramadan, minta ampun dan sebagainya, kan dalam mereka mencari ridha Allah. Padahal kan misalnya ridha Allah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, marah Allah terletak pada marah kedua orang tua. Ya kan? Rasulullah juga mengajarkan idza tabakhta marqatan fa'ksir ma'ha wa tahajjir. Kalau kamu memasak sayur maroko, sayur marak ya, di Arab itu ada sayur marak namanya, maroko itu, perbanyaklah airnya walaupun dagingnya nggak ada, dan bagi-bagi tetangga. Jadi sebetulnya Islam itu agama sosial yang memperhatikan kondisi sosial. Agama turun sebetulnya kan demi keberlangsungan manusia. Nah, yang keempat adalah orang yang mutus silaturahim, itu juga, ya kan sebetulnya. Jadi Allah yang ingin mengatakan bahwa kalian boleh nyembah saya, tapi ingat, saya ini nggak butuh disembah. Kan Allah tidak membutuhkan apapun. Huwa ghaniyun hamid. Allah maha kaya, artinya tidak butuh dan maha dipuji. Jadi sholat kita, haji kita, zakat kita, puasa kita, syahadat kita bukan untuk Allah. Allah nggak butuh itu semua. Tanpa kita sholat, Allah udah maha kaya. Ya, tanpa kita berhaji, Allah sudah mampu menciptakan galaksi-galaksi. Tanpa Anda berzakat, Allah udah luar biasa kaya. Kenapa itu kita lakukan? Supaya kalian maslahat antara sama manusia. Jadi kalian boleh menyembah aku sebanyak-banyak mungkin di malam Lailatul Qadar.
di bulan puasa. Tapi ingat, semua ibadah yang aku ciptakan dan wajibkan kepada kalian harus berimplikasi kepada sesama umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia lain. Nah, konsisten kan cara saya berpikir kan? Benar sekali. Oke. Nah tadi kan saya penasaran sekali nih, ada tadi pembahasan terkait dengan mabuk-mabukan tadi nih, Pak Kiai kan? Kalau nggak salah nih ada kisah katanya tentang sahabat Nabi Mu'aiman. Seperti itulah pokoknya namanya, saya lupa sekali. Beliau juga katanya bermabuk-mabukan itu gimana tuh, Pak Kiai? Mu'aiman. Sebetulnya mabuk itu, kalau kita mau bicara kalau Anda bertanya itu ya, ini sebenarnya tema sendiri nih mabuk. Mabuk itu memang tidak dilarang, bukanlah hal pertama yang dilarang dalam Islam. Larangan bermabuk-mabukan itu kan ayatnya baru turun di Madinah. Itu pun Allah tidak langsung menyatakan bahwa mabuk itu haram, tidak. Dulu ketika Rasulullah sholat jamaah, para sahabat masih banyak yang mabuk, tapi sholat. Ya, dikisahkan beberapa sahabat yang populer itu, saya tidak sebut namanya khawatir nanti netizen jadi rame, tapi para sahabat iya itu sholat mabuk. Ini kemudian membuat resah Umar bin Khattab. Ini sebetulnya gimana sih? Kok begini benar sholat kok pada mabuk? Sebenarnya Homer ini gimana ya? Ya Rasulullah tidak segera menjawab. Karena apa? Urusan lain ada lebih berat, belum terlaksana dengan baik. Sholat kita, ya, konsolidasi, bangun negara. Mabok beda itu ntar juga turun ayatnya, kira-kira begitulah, kira-kira begitu cara gambarannya kalau saya mau rekonstruksi. Tapi Rasulullah nggak bilang begini ya, jangan salah paham. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab yang berdoa pada Allah, ya Allah, ini sebetulnya gimana hukum Muhammad? Aku minta kepastian. Turunlah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Janganlah kalian dekati sholat, dekat saja kalau dekat sholat kalian dalam kondisi mabuk. Enggak langsung bilang haram loh. Jangan dekati sholat kalau dalam kondisi. Tapi kan nggak ada pernyataan haram. Masih ada itu 1-2 untuk sholat geleng-geleng yang begini mabuk lah gitu kan. Nggak ada pernyataan. Akhirnya Umar berdoa lagi, ya Allah, ini sebenarnya Homer ini gimana, memabukkan begini. Baru kemudian ada ayat yang lain yang menyatakan bahwa di namal khomru wal maisiru wal azam rijsun min amal syaitan, ya. Ayat sebelumnya malah dinyatakan bahwa di dalam khomer itu ada fihi munafi, dan di situ juga ada ismun, di situ ada manfaat dalam khomer, ya, tapi juga ada ismun, ada dosa. Wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Tapi dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Belum menyatakan haram loh, masih bilang ada manfaat. Masih. Doa lagi Umar. Akhirnya baru turun bahwa ternyata Homer, kemudian maisir, judi, ya, kemudian azlam, ansor, menyembah berhala, mengundi, itu ritsun min amali syaitan. Itu ritsun najis, ya, kotor, nista, hina, dan bagian dari perbuatan setan. Berarti berapa kali itu? 3 tahun. Tuh ya, jangan dekati sholat dalam kondisi ya mabuk. Kemudian ada manfaat tapi ada dosa, belum tegas baru dosa. Ini kalau Anda tanya tentang mabuk nih, ya kan begitu. Tapi kan temanya bukan mabuk, Anda tanya tapi saya jawab. Terima kasih sekali nih Pak Kiai. Dan tentunya Pak Kiai, dalam bulan Ramadan ini, malam kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar ini, terkadang nih kalau misalnya ada kebanyakan orang yang tidak sampai pemikirannya ke situ. Misalnya apa sih malam kemuliaan ini dan lain sebagainya, masih ragu-ragu mungkin. Baik. Itu bagaimana sih caranya supaya meyakinkan terlebih milenial begitu Pak Kiai? Bisa energiman yang budiman dan dimanapun Anda berada, harus kita yakini bahwa dunia ini sangat kecil, apalagi sangat kecil, dan sekelilingnya itu bertriliun galaksi-galaksi, ya, planet-planet, dan Allah jauh sekali. Untuk bisa mencapai tempat Allah, ya, di arsy Allah ini dengan bumi dibutuhkan waktu 1000 tahun. Di yaumin kana miqdaruhu alfa sanah, 1 hari sama dengan 1000 bulan. Itu untuk menggambarkan betapa jauh. Para malaikat itu memang Allah
Allah firmankan dalam ayat lain, mereka selalu bertawaf di fil Baitul Ma'mur. Tentu ada malaikat yang ada di dunia ini, berarti muakibat ya, malaikat rahmat yang menunjukkan hujan itu kan juga turun ke muka bumi. Di dalam Lailatul Qadar itu dinyatakan bahwa para malaikat yang semula bertawaf berada di langit itu turun semua. Apa tujuannya? Untuk mengaminkan setiap doa yang kita baca, doa apa saja. Lalu mereka akan segera melapor bahwa si fulan ini di malam itu membaca doa ini, baca doa ini, baca doa. Termasuk Jibril turun. Ya. Kenapa para malaikat itu tidak tinggal bersama kita aja di muka bumi? Enggak, Allah berkehendak lain. Ya, para malaikat ada yang di bumi ini, ada di planet lain dengan segala tugas-tugasnya. Tapi di malam Lailatul Qadar semuanya diminta turun menjadi saksi siapa saja orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian doa apa yang dibaca. Bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Malaikat nggak ada pun, nggak turun ke bumi pun, nggak apa-apa, Allah tetap mendengar doa-doa kita karena dia luas sami, dia maha mendengar, ya alim, dia maha tahu, latif, mengalir dalam diri. Nah, kira-kira begitu dekatnya Allah pada kita digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kenapa harus ada malaikat? Supaya malaikat menjadi saksi bagi setiap kalimat-kalimat thayyibah yang naik ke langit. Nah, gitu loh. Nah, dari kesaksian malaikat inilah kemudian Allah ingin menunjukkan kehebatan kepada para malaikat bahwa Dia menjawab setiap doa kita. Jadi kalau sudah disediakan fasilitas yang sedemikian hebat, kita nggak mau juga berdoa, ya saya tidak bisa berkata apa-apa kalau Iya, sekali ini tahan dulu ini Pak Kiai, ya kan? Tentunya nanti akan ada intisari untuk penyempurnaan materi tadi. Baik. Setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News.
dengarkan intisarinya. Silakan Pak Kiai. Baik, pemirsa energi iman dimanapun Anda berada. Sifat Allah, nama Allah yang paling Allah banggakan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena itu sebagai konsekuensi dipilihnya Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai nama yang paling sangat sakral dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala adalah, maka dengan sifat Rahman dan Rahimnya harus lebih banyak orang masuk surga ketimbang masuk neraka. Sebab kalau lebih banyak orang masuk, umat manusia dan bangsa jin masuk neraka ketimbang surga, maka kadaslah sifat Rahman dan Rahim dalam benak kita. Kita akan bertanya, mana sifat Rahman dan Rahim Allah? Supaya itu tidak terjadi, kita bisa tahu ternyata Allah memberikan begitu banyak bonus kepada umat manusia dan bangsa jin. Bagaimana caranya agar dosa mereka terhapus dengan bonus-bonus ini? Antara lain haji, umroh. Bagi yang tidak bisa haji dan umroh gimana? Ada Ramadan yang pahala itu luar biasa, ada maghfirah, ada rahmah, itu kebenaran. Tapi ini juga dikhawatirkan, jangan-jangan mereka termasuk neraka. Maka diberi bonus yang paling dahsyat, nuklir, namanya Lailatul Qadar. Disebut nuklir karena ini luar biasa dampaknya. Malaikat turun, Jibril turun, doa-doa dikabulkan dan sebagainya. Kita diminta berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas segala kesalahan kita. Kalau Allah udah ampunkan, semua doa dikabulkan. Tiba-tiba masuk neraka juga, itu namanya kita orang kelewatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah kehebatan bonus yang sekarang akan segera kita dapatkan di bulan Ramadan kali ini. Mari rebut bonus itu. Jangan jadi orang bodoh yang menafikan bonus. Kita rangkul, kita rangkul, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi ahli jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua nih mendapatkan kenikmatan tentunya di bulan puasa dan juga keberkahan dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih Pak Kiai sudah menyempatkan hadir kembali. Tentunya doa yang sama, semoga sehat selalu, mudah rezeki. Amin. Dan apapun yang disampaikan tadi bermanfaat bagi saya tentunya dan juga bagi sahabat energi iman dimanapun berada. Tetap ya, saya ingatkan kembali nih, jangan pernah di skip, jangan lupa ditonton. Terima kasih karena kalian tidak pernah melewatkannya. Apa itu program yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.